Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan semampu kita, dengan semaksimal kita. Niscaya apa yang menjadi hajat kita insya Allah akan menjadi kabul, menjadi diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah takwa itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat yang dibaca oleh khatib tadi adalah sebuah gambaran bahwasanya di dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang bentuk sebuah daerah, bentuk sebuah desa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sebut sebagai desa, yang kita pikirkan adalah suatu wilayah yang di dalamnya ada pemerintah dan masyarakat serta aturan yang ada. Desa kita ini termasuk salah satu desa yang mulai maju, berkembang menuju maju. Oleh karena itu, apa ukurannya bisa maju dan sebagainya, itu adalah pada ukuran zahir, pada ukuran lahiriah. Tetapi sesungguhnya Al-Quran sudah menyebutkan bahwa ada yang disebut sebagai qaryah thayyibah mubarakah. Artinya adalah desa yang baik dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Desa yang di dalamnya masyarakat dan pemerintahnya senantiasa menjunjung tinggi prinsip keagamaan. Yang oleh karena itu nilai-nilai moral masyarakat, akhlak dan sebagainya yang ada di dalam desa itu senantiasa dijunjung tinggi dan menjadi tolak ukur kesuksesan segala bentuk kegiatan yang ada di dalam desa tersebut. Itu yang disebut di dalam Al-Quran sebagaimana yang khatib baca tadi di dalam Quran surah Al-A'raf, yang disebut sebagai qaryah mubarakah, desa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa tanda-tanda atau kunci agar desa itu bisa menjadi desa mubarakah, qaryah mubarakah, desa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura, seandainya penduduk desa itu amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa, lafatahna alaihim, maka Allah akan bukakan, Allah akan berikan kepada mereka barakatin minas samaa'i wal ardi, segala bentuk keberkahan, berlimpah ruah keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzdzabu, tetapi apabila mereka para penduduk desa itu berdusta, berbohong, menyalahi aturan dan sebagainya, berbuat yang tidak sepatutnya, yang itu justru mencoreng nama baik desa tersebut, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah akan membalas sesuai dengan perlakuan yang mereka lakukan. Dari sini kita bisa memahami
bahwasanya ada dua kunci agar qaryah desa itu bisa disebut sebagai qaryah mubarakah, desa yang berkemajuan, desa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjunjung tinggi prinsip keislaman. Yang pertama adalah iman. Semua dari golongan masyarakat, baik masyarakat ataupun pemerintah, apabila imannya kuat, mereka beriman kepada Allah dengan sepenuhnya, mereka mengimani Allah dan Rasul-Nya. Artinya apa? Hati mereka bersih, hati mereka baik. Maka sesungguhnya ini adalah salah satu tanda menuju desa yang disebut sebagai desa yang mubarakah. Kunci yang kedua adalah takwa. Semua dari golongan siapapun itu, baik masyarakat atau pemerintah, semuanya bertakwa kepada Allah. Niscaya desa tersebut akan menuju kepada desa mubarakah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa hubungan iman dan takwa di sini? Iman dan takwa adalah dua hal yang senantiasa menjadi satu. Apabila salah satu di antara keduanya tidak didapati oleh salah seorang ataupun semuanya, maka sesungguhnya ada yang kurang. Apabila ada orang yang beriman tetapi dia tidak bertakwa, pada hakikatnya dia berislam, pada hakikatnya dia mengimani adanya Allah, mengimani adanya Rasul dan lain sebagainya, tetapi wujudnya tidak bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu secara sederhana adalah imtitsalu awamirillah wa ijtinabun nawahi, melakukan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tetapi dia tidak melakukan sholat, dia tidak melakukan berpuasa Ramadan. Secara perbuatan dia sangatlah tidak sebagaimana perbuatan Islam, maka sesungguhnya Islamnya kurang sempurna. Ataupun sebaliknya, ketika orang itu bertakwa, perbuatan-perbuatannya sesuai dengan perbuatan ajaran Islam, artinya dia menjauhi kemaksiatan, dia melakukan seluruh perintah-perintah Tuhan, tetapi dia tidak beriman, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang beriman atau orang yang Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, iman adalah perbuatan batin yang hanya bisa dilihat oleh satu persatu orang yang tempatnya ada di dalam hati. Tetapi kemudian takwa itu adalah perbuatan lahir, yaitu segala perbuatan kita yang nampak, yang bisa dilihat oleh orang, yang bisa dilihat oleh diri kita sendiri, yang bisa kita ukur apakah ketakwaan kita itu sudah mulai kuat, mulai tambah atau justru melemah. Itulah yang disebut dengan takwa. Melakukan sholat itu adalah hakikatnya adalah melakukan ketakwaan. Tetapi mengimani bahwa sholat itu wajib dan itu adalah perintah Tuhan, itu adalah iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, dua kunci ini marilah kita lakukan secara bersama agar desa kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama dengan cara kita menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang kedua adalah dengan meningkatkan ketakwaan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi ada pula yang disebut sebagai desa yang tidak maju, desa yang tidak berkembang, atau desa yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dalam Quran surah Al-A'raf tadi menyebut satu sifat, yaitu walakin kadzabu. Kadzabu itu maknanya adalah berdusta, bohong, idzib. Ketika ada dari masyarakat atau dari pemerintah yang justru berbohong untuk berbuat yang sesuai dengan keinginannya sendiri, sehingga muncullah sifat-sifat yang tercela seperti keinginan untuk mengkorupsi uang, keinginan untuk jual beli jabatan, keinginan untuk mendustakan yang satu dengan yang lain dan sebagainya, maka itulah tanda-tanda desa itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ketika sudah ada sifat kedustaan itu, maka iman dan takwa ini tidak diamalkan oleh masyarakat ataupun dari pemerintah atau semua yang ada di desa tersebut,
sehingga apa? Sehingga desa itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa agar kita menjadi pribadi muslim yang benar-benar kuat dan teguh. Iman kita kuat, Islam kita kuat, sehingga kita selaku masyarakat muslim yang berada di bawah sebuah wilayah terkecil yaitu desa, ketika desa kita baik, maka sesungguhnya kita berkontribusi, kita urun rembuk untuk mewujudkan negara yang baik, negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إظهارا لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله ما استطعتم. إن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى ولم يزل قولا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وبقية الصحابة وتابعيهم لهم بإحسان يوم الدين. وارحمنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وانصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكرهم الى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.